Surah Al-Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ikhlas ialah mengerjakan suatu hal tanpa mengharapkan imbalan apapun dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap ikhlas harus kita biasakan dalam melakukan segala sesuatu. Allah menyukai orang yang bersikap ikhlas dan akan meridhai segala perbuatannya. Dalam melaksanakan berbagai macam pekerjaan, hendaknya kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah hanya karena Allah, belajar hanya karena Allah, dan membantu orang tua juga hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ibadah, belajar, dan segala perbuatan kita tidak ikhlas dan tidak diniati karena Allah, maka semuanya akan sia-sia. Pada pelajaran di kelas 1, kita telah belajar melafalkan dan menghafal surah Al-Ikhlas. Setelah dapat melafalkan dan menghafalnya, kita akan mempelajari terjemahan surah Al-Ikhlas. Ikutilah dengan seksama, niscaya kalian akan mampu menguasainya. Sebelum kita membahas tentang surah Al-Ikhlas, marilah terlebih dahulu kita lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah kita melafalkan surah Al-Ikhlas, sekarang marilah kita terjemahkan. Ayat pertama artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat keempat artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112, terdiri atas 4 ayat dan termasuk dalam surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian kandungan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas mengajar kita untuk mengesahkan Allah. Ibadah kepada Allah tanpa dicampuri niat lain disebut ikhlas. Sebaliknya, amal ibadah dengan mengharap pujian atau sanjungan bukanlah amal yang ikhlas karena niatnya sudah dicampuri penyakit riya. Semua makhluk yang hidup di alam raya ini adalah makhluk yang lemah. Sekuat dan sepandai apapun dia, pasti mempunyai kelemahan. Untuk itu, kita tidak boleh merasa sombong. Sebagai makhluk yang lemah, kita hendaknya senantiasa berdoa mohon perlindungan kepada Allah. Janganlah kita berdoa mohon perlindungan kepada selain Allah, seperti tukang sihir dan dukun. Perbuatan itu adalah syirik. Allah bukanlah makhluk, oleh karena itu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Dia.